Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Mari kita awali ibadah kita dengan sebuah pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena kita diberkati Tuhan sepanjang hidup kita. Mari saat ini Kak Cinde mengajak kita semua, kalian semua untuk masuk hadirat Tuhan. Kita akan menaikkan pujian syukur dan mendengarkan firman Tuhan pada ibadah minggu hari ini. Mari kita awali ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami masih bisa bersekolah minggu, beribadah walaupun melalui media daring. Bapa di surga, pimpin Kak Cinde yang akan memimpin pujian, dan juga Kak Yuni nanti yang akan menceritakan firman Tuhan. Terlebih, adik-adik semua yang ada di rumah, biarlah boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan menanamnya di dalam hati. Ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, adakah di antara kalian semua yang saat ini sedang mengalami kesedihan? Apa yang membuat adik-adik semua sedih? Mungkin ada di antara adik-adik yang sedang kurang sehat, atau mungkin ada anggota keluarga yang sedang sakit. Ya, kita semua tentu pernah merasakan kesedihan. Seperti kita tahu saat ini, Indonesia maupun dunia sedang mengalami pandemi. Dan juga beberapa bencana yang terjadi di negara kita. Seperti longsor kemarin di Sumedang di awal tahun, atau banjir bandang di NTT bulan April lalu, dan masih banyak lagi adik-adik. Tentu hal ini bisa membuat kita sedih atau prihatin dengan kondisi yang ada. Tapi adik-adik, kesedihan apapun yang kita alami, jangan pernah lupa bahwa kita punya Tuhan Yesus yang akan selalu menghibur kita, karena hanya Dia pengharapan bagi dunia. Mari kita angkat satu pujian, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi, indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya, suka surga yang wakar, bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakar. Pengharapan di tengah bencana. Itu tema kita hari ini adik-adik. Seperti lagu yang barusan kita nyanyikan. Ingat akan nama Yesus. Karena memang hanya Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya pengharapan bagi dunia. Kita akan angkat satu pujian lagi, apapun juga menimpamu. Dari lagu ini kita diingatkan kembali bahwa apapun yang menimpa hidup kita, Tuhan Yesus
akan menjaga kita selalu, baik dalam kondisi tenang maupun kondisi tegang. Kondisi di mana kita penuh dengan kekhawatiran atau penuh dengan kesedihan, seperti saat ini. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Kak Yuni akan menyampaikan firman Tuhan tentang adanya pengharapan di tengah bencana. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan satu pujian, firman-Mu ku pegang selalu. Biarlah dengan firman Tuhan yang akan kita terima, kita semakin dimampukan untuk menghadapi apapun situasi hidup kita. Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yuni. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali kakak di hari Minggu ini dapat melayani kembali dalam sekolah minggu online. Mari adik-adik kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama sepekan ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami miliki sampai saat ini. Untuk nafas kehidupan yang boleh kami hirup Tuhan dengan sungguh luar biasa Tuhan, atas penyertaan Tuhan semata. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk keluarga yang boleh kami punyai. Tuhan, jikalau di waktu ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yuni, biarlah Tuhan boleh hadir tengah-tengah kami, dan juga Roh Kudus-Mu boleh menolong setiap kami anak-anak-Mu yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengarnya boleh diberikan hikmat pengertian dan boleh diberikan kekuatan untuk dapat melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati Kak Yuni yang akan mewartakannya ya Tuhan. Biarlah Kau memakai seluruh anggota tubuhnya untuk menjadi berkat dan sesuai dengan kehendak-Mu. Beracaralah ya Tuhan dari awal, pertengahan,
hingga akhir kebaktian online di hari ini. Amin. Adik-adik, bencana yang terjadi di Indonesia beberapa bulan belakangan ini sangat luar biasa menyedihkan, membuat hati kita merasakan kesedihan yang mendalam. Melihat orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya, harta bendanya, rumahnya yang hancur, dan juga rasa takut seringkali muncul bila ada keluarga kita yang ikut terkena bencana tersebut. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, umat kesayangannya yang begitu dikasihinya. Dan juga Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan, diberikan kita kasih sayang, dan juga Tuhan selalu menyertai kita. Karena sudah seharusnya juga kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita juga sudah seharusnya lah hanya berharap kepada Tuhan untuk dapat melalui bencana yang terjadi saat ini. Di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel pun banyak sekali bencana yang terjadi adik-adik dalam kehidupan mereka. Nah, mari kita mau cari tahu dari kitab yang akan kita baca di hari ini. Dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Yuk kita ambil Alkitab kita. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Kiranya adik-adik, firman Tuhan yang boleh kita baca, boleh juga kita imani. Bangsa Israel pada pemerintahan Raja Ahab bin Omri yang beristrikan seorang ratu yang bernama Isabel, yang saat itu menjadi penganjur semangat penyembahan Baal, yang memerintahkan seluruh bangsa Israel untuk membangun kuil Baal dan juga menyembah Baal. Raja Ahab adalah raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih dari orang-orang yang sudah mendahulunya, atau raja yang pernah memerintah bangsa Israel sebelumnya. Raja Ahab memerintah bangsa Israel selama 22 tahun lamanya di Samaria. Hal ini membuat Tuhan murka, sehingga Tuhan memerintahkan nabi yang begitu mengasihi dia dan mencintai Tuhan, yaitu Nabi Elia, untuk mengabarkan nubuatan kemurkaan Allah. Lalu Nabi Elia pun menjumpai Raja Ahab dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali katakan." Adik-adik, kemudian malapetaka itu pun datang kepada bangsa Israel, berupa bencana kekeringan, kelaparan, dan juga kematian. Banyak sekali dari bangsa Israel yang mati karena tidak tahan dengan bencana yang terjadi. Karena bencana ini terjadi selama 3 tahun 6 bulan lamanya. Karena otomatis tidak ada tumbuh-tumbuhan yang akan hidup tanpa adanya air. Dikatakan dalam nubuatan tersebut, jangankan air, embun saja tidak akan turun bagi bangsa Israel. Sedangkan embun akan turun pada waktu pergantian malam menjelang pagi
atau kita sebut subuh adik-adik. Nah, betapa menderitanya bangsa Israel tanpa adanya air. Berarti dengan kata lain, gersang tanpa ada kehidupan. Apakah Raja Ahab peduli? Tidak adik-adik. Raja Ahab tidak peduli dengan penderitaan bangsa Israel. Dia hanya peduli akan dirinya sendiri. Nah, apakah Tuhan kita peduli? Ya, Tuhan kita peduli kepada orang yang setia kepadanya. Apalagi di dalam hal ini, Tuhan Yesus memerintahkan nabi yang sangat dikasihinya dan nabi yang setia kepadanya, yaitu Nabi Elia, untuk pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Kenapa? Karena dengan adanya sungai ini bisa dijadikan sumber air untuk kebutuhan hidup Nabi Elia. Jadi tidak akan ada lagi dia merasakan kehausan seperti bangsa Israel. Di situ juga Tuhan berkata bahwa bahan makanan pun sudah dipersiapkan oleh Tuhan yang akan dibawakan oleh burung gagak, yaitu berupa roti dan juga daging yang akan dikirimkan pada waktu pagi dan petang hari. Luar biasa penyertaan Tuhan untuk Nabi Elia. Nabi yang begitu setia kepada Tuhan, yang menuruti apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Adik-adik, kalau kita boleh menyamakan dengan bencana yang terjadi saat ini, bencana yang boleh hadir dalam kehidupan kita, bencana wabah corona ini yang belum berakhir adik-adik, bahkan semakin meningkat jumlah korban meninggal ataupun pasien-pasien yang terpapar COVID-19 ini. Begitu membuat kita merasakan ketidaknyamanan dan ketidakbebasan kita dalam melakukan kegiatan kita yang sebelumnya, sebelum wabah corona ini melanda dunia. Namun adik-adik, Tuhan mau memberikan kita kasih sayangnya, penyertaannya, perlindungannya, dan juga kekuatan kepada kita untuk dapat melalui semua ini. Namun, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan yang sampai saat ini kita boleh punyai bersama dengan keluarga kita. Dan juga keterbatasan selama ini dalam belajar melalui daring. Itu pun kita harus syukuri. Tuhan mau menghindarkan kita dari virus corona agar kita tidak terpapar juga. Nah, kita mau belajar adik-adik untuk seperti Nabi Elia. Dia mau berharap pada Tuhan walaupun dia harus bersembunyi di tepi sungai Kerit. Biarlah kita mau belajar seperti Nabi Elia, senantiasa dengar-dengaran akan suara Tuhan dan juga berharap hanya kepada Tuhan saja. Karena kita adalah manusia yang terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas, tetapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ingat ya adik-adik, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan Tuhan tidak pernah terbatas. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita dengar dan juga kita imani, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Kita mau membaca ayat hafalan kita adik-adik dari Yesaya 25 ayat 4a. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang yang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Kita mau ambil kotak persembahan yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Adik-adik, kotak persembahan ini dapat kita masukkan uang persembahan kita yang sudah kita masukkan dalam amplop. Kita mau masukkan
uang persembahan kita ke dalam kotak ini, yang nantinya kotak persembahan ini dapat kita bawa pada saat sekolah minggu dapat dilaksanakan di gedung gereja. Atau adik-adik boleh meminta tolong papa mama untuk mentransfer uang persembahan adik-adik ke nomor rekening yang sudah ada di layar saat ini. Yuk kita mau berdoa untuk persembahan dan juga doa penutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh belajar dari Nabi Elia yang setia kepada Engkau. Kami boleh setia untuk berdoa, bersyukur, dan juga berpengharapan. Tuhan Yesus, mampukan setiap kami dalam melalui bencana corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memimpin setiap anak-anak Tuhan agar boleh terhindar dari wabah corona ini. Kalaupun kami juga terpapar Tuhan, kami mohon pertolongan dari Tuhan untuk boleh kami dipulihkan dan disehatkan kembali seperti sedia kala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak. Dan kami boleh memberikannya kembali dalam persembahan syukur kami. Tuhan tolong setiap persembahan syukur yang boleh kami berikan, boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, jikalau kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari ini, mampukan kami untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang memberikan teladan yang baik, dimanapun setiap anak-anak Tuhan berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, bersyukur, dan berpengharapan. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa minggu depan. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Stefani. Tidak terasa ya, sudah lebih dari 1 tahun adik-adik belajar dan sekolah minggu secara online. Pasti adik-adik yang belajar dari rumah sudah terima raport atau sudah naik kelas bagi adik-adik kelas 6. Selamat ya adik-adik, karena sudah naik kelas dan sudah lulus SD. Di sekolah minggu, adik-adik semua juga akan naik kelas. Tanggal 18 Juli 2021, adik-adik kelas Batita C yang akan naik ke kelas TKA dapat mengikuti sekolah minggu online kelas balita, yaitu untuk kelas TKA dan TKB. Untuk adik-adik kelas TKB yang naik ke kelas 1, adik-adik dapat mengikuti sekolah minggu online kelas kecil, yaitu untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD. Untuk adik-adik kelas 3 yang naik ke kelas 4, adik-adik dapat mengikuti sekolah minggu online kelas besar, yaitu kelas 4 sampai kelas 6 SD. Untuk adik-adik kelas 6 SD yang naik ke kelas 7, dapat mengikuti sekolah minggu online kelas tunas. Jangan lupa ya adik-adik, mulai 18 Juli 2021 dan seterusnya, adik-adik dapat mengikuti kelas-kelas sekolah minggu online seperti yang tadi kakak sudah sebutkan. Tetap rajin sekolah minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.